Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang di tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat penjagaan, perlindungan di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat hari baru, untuk berkat, untuk kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan yang kau nyatakan di sepanjang hari-hari ini. Kemurahan dan kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali mengatakan, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar hariku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Oleh karena kemurahan saja, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar hariku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Sampai hariku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar hariku.
Sembah Tuhan, ku menangkan wajahku samanya bebas samanya bebas bagiku samanya bebas bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain. Tiada yang sama seperti kami sedang kami puji kami cinta Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpuji terpuji namamu, Allah baik. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Selamanya kau baik, kau selalu baik, Kau Allah yang baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami sembah. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat.
Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sungguh kemurahan dan kebajikan-Mu belaka yang mengikuti kami. Seumur hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya sampai selamanya Kau tak pernah berubah. Ebenezer, Ebenezer, sampai sejauh ini Kau yang menolong kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, memuliakan-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
terima kasih. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu, melekat erat di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Bagiku penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Semua karena anugerah-Mu, kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku. Anugerah-Mu, semua anugerah-Mu, anugerah-Mu
Oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu dan kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu. Amin, amin. Semua karya anugerahmu, Tuhan tambah kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua penyertaan-Mu ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Semua hanya karena anugerah dalam hidup. Bukan karena kebaikan, kehebatan kami. Untuk kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang setia. Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau berikan diri-Mu menggantikan kami. Supaya kami diselamatkan. Kami bersyukur buat anugerah penyertaan. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam kasih. Terima kasih dan firman-Mu di dalam kami. Sebab untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami. Kami dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Anton. Oke. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Mari kita baca Bapak Ibu ya. Judul periko, Roh Kudus dijanjikan. Hai Taufilius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, judul periko ini ya Bapak Ibu itu Roh Kudus dijanjikan. Nah, Roh Kudus ini ketika Tuhan Yesus naik ke surga selama 40 hari, maka tercurahlah Roh Kudusnya. Dan ada ayat lain yang berkata juga, Yesus berkata, aku tidak akan bersama-sama dengan engkau di dunia ini, tetapi maka Rohku yang akan bersama-sama dengan engkau selamanya. Ya, itu adalah pertanda
bahwa Tuhan itu tetap ada bersama-sama kita dengan eh, memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Bapak Ibu, bagaimana terjadinya ada bagi kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan menerima itu curahan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu sudah ada bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seketika itu kita mendapatkan itu Roh Kudus. Jadi kita bersyukur dalam hari ini bahwa kita bisa menerima Roh Kudus dan percaya Tuhan Yesus. Nah, dalam perikop ini adalah tentang bagaimana Roh Kudus itu tercurah ketika Tuhan Yesus bangkit ke surga, pergi ke surga Bapak Ibu. Nah, jadi seperti di ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, ini Tuhan Yesus yang berkata terus terang, dia bilang, telah kamu dengar daripadaku, yaitu kamu akan menerima Roh Kudus, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus ini adalah Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Nah, di judul perikop yang selanjutnya Bapak Ibu, Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang pakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, jadi ayat yang perikop yang di atas tadi masih berkaitan dengan perikop yang ini lagi Bapak Ibu ya, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya ini tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi setiap kita yang telah kalau ini kan tentang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kepada kita juga sebaliknya, kalau hari ini kalau kita percaya ke Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi setiap orang yang percaya mempunyai kuasa untuk mendoakan, untuk bernebuat, setiap kita bisa ya Bapak Ibu ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, makin lama dalam firman Tuhan ini itu bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan murid-muridnya melihat dia sampai tidak ada lagi, dan malaikat datang untuk mengasih tahu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang lagi. Dan di dalam firman Tuhan di ayat 11 berkata, dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, firman ini berkata bahwa akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali lagi ke dunia ini dengan cara yang sama. Nah, kita tidak tahu kapan akan datangnya Tuhan Yesus sebagai kita orang-orang percaya, tetapi bagian kita sebelum terjadinya itu, kita tetap mempersiapkan. Karena kedatangan Tuhan Yesus kita tidak akan tahu.
Kalau kedatangan dia, eh, yang pertama Bapak Ibu banyak cerita, ditulis para nabi-nabi menulis semua cerita-ceritanya, tetapi dalam yang kedua ini kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan Yesus itu datang ke surga. Intinya setiap kita orang percaya harus mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan Yesus itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, kita tidak tahu. Itulah kenapa kita setiap ada di dunia ini, kita terus berjaga-jaga seakan-akan rasanya besok itu sudah mau kiamat. Artinya Bapak Ibu, setiap itu berjaga-jaga untuk hidup kita ini, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita tidak tahu kapannya datangnya Tuhan itu ke dunia ini. Nah, jadi setiap kita harus tetap mempersiapkan diri kita, berjaga-jagalah untuk hidup kita, karena kita tidak tahu akan datang Tuhan Yesus kedua kali. Maksudnya berjaga-jaga ini Bapak Ibu, kita ini dalam hari-hari ini mengikuti yaitu hidup dalam dosa, hidup dalam yang tidak baik. Nah, ketika kita ketika Tuhan melihat itu, nanti kita tidak akan diangkat. Maksudnya kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Karena di dalam Alkitab ya mungkin saya tidak memperdalam. Ini panjang kalau tentang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada prosesnya yang panjang kalau kita lihat ya di kitab-kitab Wahyu nanti. Tapi saya tidak bisa membahas sampai ke sana. Jadi intinya kita harus tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seakan-akan kita di dunia ini, seakan-akan besok itu atau berapa detik lagi ya rasanya udah kiamat. Makanya setiap detik, setiap jam, setiap hari kita harus tetap melakukan kehendak Bapa, atau kita harus tetap hidup akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan Yesus itu. Rasul-rasul dan julu perikop yang lanjutnya lagi, rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya di perjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Filipus, dan Simon orang Jelo, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tentang bagaimana ini tentang rasul-rasul, yaitu eh, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Nah, jadi dari perikop ini Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus mereka kembali dan mereka menyatukan hati untuk berdoa dan bersama-sama eh, berdoa ya. Jadi dari perikop ini dia mengatakan ada kebersamaan ya. Jadi kita harus hidup bersama-sama. Jadi dalam hal apa-apapun kita harus tetap bersama-sama berdoa. Apapun yang hari-hari ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi pentingnya kebersamaan itu ya Bapak Ibu, kita bisa lihat dari tempat ini, kita harus tetap bersama-sama mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Nah, judul perikop yang lain Bapak Ibu, yang selanjutnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas memimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar.
Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah ini mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaladama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang Yus yang disebut bersabar, bersabar yang juga bernama Justru dan Matias. Mereka semuanya berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, 12 murid Tuhan Yesus, ada yang satu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan eh, tentang Yudas ya Bapak Ibu, yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi rasul-rasul ini atau yang ke-11 muridnya, mereka berkumpul, mereka meminta untuk ada lagi, yaitu eh, rasul ya. Maka dari perikop ini itu ada Matias yang akan menjadi, yaitu nanti Matius ini yang menjadi eh, penggantinya, yang menjadi ke-12 rasul itu Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita melihat bagaimana seorang murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mau mendoakan, meminta apa sesuatu Bapak Ibu, didasari dengan doa semuanya dan meminta kepada Tuhan. Jadi dari hal-hal apa pun yang hari-hari ini dari kehidupan kita harus didasari daripada Tuhan, minta pertanda daripada Tuhan. Tuhan, kami mau mau melakukan sesuatu. Tuhan, izinkan. Apakah Tuhan izinkan atau tidak? Ya seperti murid-muridnya Tuhan Yesus di dalam perikop ini, mereka meminta kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam segala sesuatu, kalau kita mendasarkannya, meminta kepada Tuhan, apapun yang terjadi ke depannya, Tuhan akan menyertai. Ya, sebagai Matius ini, dia adalah Matias ini, dia dipilih eh, menjadi rasul Bapak Ibu. Nah, sampai akhir hidupnya Bapak Ibu, dia memberitakan firman Tuhan dan tidak lagi banyak dicatat tentang Matius ini. Eh, Matias ini yang menjadi Matius, dia tidak banyak menceritakan kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, dibalik dengan hidup kita hari-hari ini, setiap kita ketika pemimpin atau Tuhan sudah menyatakan dalam hidup kita, kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mari kita taat kemanapun kita berada, yang Tuhan telah gerakkan hati kita untuk memberitakan firman Tuhan, kita siap. Apalagi hari-hari ini kalau pemimpin kita, penatua kita, telah memilih kita untuk dipercayakan untuk memimpin komsel kah, atau memberitakan orang kah, atau membesuk orang kah, kita harus mau taat Bapak Ibu. Karena kita tahu pasti dari Tuhan, Tuhan yang mengarahkan pemimpin kita untuk kita bisa melakukannya. Jadi dari eh, perikop ini, yaitu tentang eh, Matias dipilih menggantikan Yudas, adalah setiap kita, Tuhan mau eh, orang-orang yang percaya mau taat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kalau hari ini
Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita mau mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Nah, jadi dari semuanya keseluruhan ini Bapak Ibu, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, baru tentang pencurahan Roh Kudus, bahkan tentang kesepakatan murid-murid untuk berdoa, untuk memberi, untuk meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, bahkan mereka bersepakat untuk untuk mau juga yaitu menambahkan itu murid-muridnya tadi, mereka tetap berdoa. Jadi setiap kita hari ini dari seluruh firman Tuhan hari ini, mari kita menghayati terus pengorbanan Tuhan dan kita mari bertaat terus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Heri yang akan bisa lebih lagi menjelaskan kepada kita tentang judul periko ini di dalam. Oke, Pak. Oke, terima kasih Antonius. Jadi pagi hari ini ada beberapa hal tentunya yang kita bisa belajar. Yang pertama tadi mungkin yang saya harus luruskan, Roh Kudus itu bukan Yesus, karena sekali lagi Allah kita itu Tritunggal, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa, tetapi ketiganya satu. Masing-masing tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi, tapi masing-masing mempunyai peranan yang spesifik, tapi mereka satu kesatuan. Dan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu seperti janjinya, karena ketika dia naik ke surga, Yesus berjanji minta kepada Bapa untuk memberikan Parakletos, yaitu penolong yang lain, atau oknum pengganti yang memiliki kuasa, kemampuan, kapasitas yang sama. Karena memang Roh Kudus itu ya Allah. Tetapi sekali lagi, kita bersyukur, berterima kasih buat apa yang sudah dijanjikan dan sudah digenapi. Dan berkali-kali seperti apa yang saya sering katakan, dari 5 peristiwa besar yang dinubuatkan tentang Yesus, 4 hal sudah digenapi, dan satu hal lagi yang kita nantikan hari-hari ini, dan kita percaya tidak lama lagi, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi mari tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, dan kita belajar dari murid-murid untuk taat kepada perintah Tuhan, yaitu ketika mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem. Kata dilarang meninggalkan Yerusalem di pasal ini memakai kata paragelo, yaitu dilarang dengan sungguh-sungguh. Itu saja kita tahu Bapak Ibu dari kisahnya, ada sekitar 500 orang yang melihat waktu Yesus terangkat ke surga. Tapi dengan berjalannya waktu hanya beberapa hari saja, Kisah Rasul pasal 2, besok kita baca, hanya tinggal 120 orang yang tetap setia menantikan janji, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Jadi seperti firman Tuhan katakan, banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipilih, tapi sedikit yang setia. Tapi saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Dan kita percaya kita pasti bisa setia, karena Roh Kudus ada diam selamanya dalam hidup kita. Bagian kita sekarang hanyalah taat dan dengar-dengaran pada arahan Roh Kudus. Roh yang menghibur, menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita segala sesuatu. Jadi itu yang akan menolong dan memampukan kita. Dan seperti firman Tuhan katakan, ya Yesus akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama. Seperti orang-orang melihat Yesus pada waktu itu terangkat ke surga, dan kita percaya Yesus juga akan turun dengan cara yang sama. Seperti firman Tuhan. Kalau kita di kitab Wahyu, kita akan lebih jelas lihat, dan tanda-tandanya sudah semakin nyata Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya yang tadi di khususnya perikop yang terakhir tentang Matias dipilih menggantikan Yudas, karena memang itulah cara Alkitab yang kita bisa
pegang teguh. Dan pelita sampai hari ini juga memegang teguh cara seperti ini untuk mengangkat, untuk menentukan seorang pemimpin. Jadi bukan dengan pemilihan pakai suara, karena itu sudah terbukti sampai hari ini. Maaf, baik di dunia sekuler, juga di dunia gereja, cara pemilihan dengan pemungutan suara itu menjadi hal yang rentan terjadinya money politik, black campaigns. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk memilih dan mengangkat seseorang itu doa. Yang kedua ya kalau salah satu cara itu diundi. Urim dan tumim. Jadi nanti Tuhan sendiri yang menentukan. Nah, ya kalau kita praktek seperti apa yang Yesus lakukan. Berdoa, terus dipilih. Kan kalau kita tadi baca memang ada spesifikasinya. Orang yang ikut mulai dari baptisan sampai Yesus terangkat ke surga. Wah, itu pasti nggak banyak Bapak Ibu. Orang yang setia. Nah, kembali kata kuncinya itu setia yang dipilih. Kalaupun menurut pengamatan kita, oh ini ada 2 orang nih yang setia dipilih. Ya doa, biar Tuhan sendiri menentukan siapa di antara mereka. Jadi sedikit pun tidak ada apa ya intrik di dalam pemilihan. Nah itu yang terus harus dijaga sampai hari ini. Supaya tidak terjadi seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun. Nah, itu yang terus harus kita jaga, itu yang pelita jaga sampai hari ini, sehingga tidak ada yang namanya sistem pemilihan. Tapi pemimpin itu harus dilahirkan, dimuridkan, teruji kesetiaannya, dan kita doakan sama-sama. Ketika dia sudah berfungsi, ya pasti Tuhan yang akan memberikan posisi. Beda dengan dunia, maaf sekali lagi, bahkan di gereja, orang lebih mengejar posisi daripada berfungsi. Tapi nilai pelita, sekalian saya sampaikan pagi hari ini, lebih baik, ayo berfungsi Bapak Ibu. Jangan sibuk berebut posisi. Yang penting kita berfungsi, karena segala sesuatu yang kita mau kerjakan itu kan untuk Tuhan. Bukan untuk prestis kita Bapak Ibu. Nah, jadi itu kebenaran yang harus kita belajar, bahwa kita harus berfungsi, bukan kejar posisi. Dan ketika kita berfungsi, kita melakukan segala sesuatu, ya karena itu untuk Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, nggak akan pernah muncul lagi nama Matias Bapak Ibu. Karena memang nggak perlu nama kita yang muncul. Yang penting berfungsi, yang penting bekerja dan berkarya, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, itu hal yang ingin saya tambahkan, kata kuncinya, yuk setia sampai akhir Bapak Ibu. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipilih, tapi sedikit yang setia. Jadi mari kita setia sampai akhir. Dan kita tetap ikutin cara-cara Alkitab, cara-cara firman Tuhan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kau Joni. Terima kasih Anton. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Syukur Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh memahami dan mengerti setiap rencana-Mu buat hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan dengan firman-Mu pagi hari ini, kami telah boleh menerima pengurapan Roh Kudus Tuhan yang Kau janjikan untuk selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami semakin hari melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami boleh membawa orang-orang datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia menanti melakukannya Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya menjemput kami semua.
Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Antonius Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai di masa mudanya Tuhan. Telah memilih menetapkannya menjadi hamba-Mu. Terus juga memberi dia pengurapan untuk dia. Kau pakai melayani menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kau pakai Antonius Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Kau diberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga terus kami berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau memberkati di masa tuanya Tuhan. Engkau terus pulihkan kesehatannya. Engkau memberikan pengurapan damai sejahtera Tuhan. Sehingga di masa tuanya dia boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Memberkati, terus memberi kekuatan, semangat Tuhan, Ibu Dorcas Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Dia boleh semakin mengenal Engkau. Dia boleh Engkau pakai Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Dimanapun dia berada, dia terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya. Kau taruhkan roh takut akan Engkau. Para pemimpin-pemimpin kami boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan ada beberapa wilayah yang mengalami bencana. Tuhan tolong campur tangan. Tuhan tolong setiap orang-orang yang mengalami bencana. Tuhan campur tangan juga. Biarlah Tuhan lewat semuanya boleh membawa mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk acara Natal, ibadah satu besok Tuhan. Engkau juga campur tangan semuanya Tuhan. Ya, lewat acara Natal ini Tuhan, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bawanya kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap ibadah-ibadah raya hari ini maupun besok dalam tangan-Mu. Ya, semua boleh membawa umat-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Antonius. Ya, Bapak kami berdoa juga buat setiap kami Tuhan Yesus yang ada hari ini yang ikut Zoom Tuhan, biarlah Tuhan juga sertai, lindungi kami Tuhan, bahkan juga di sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Buat setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, mungkin ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih hari ini kami sudah menyembah Engkau, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami mempraktekkannya terus Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau. Bahkan Tuhan akan melindungi engkau ketika engkau akan keluar dari pintu rumahmu. Bahkan Tuhan akan memberkati juga usaha dan pekerjaanmu. Bahkan Tuhan akan memberkati pernikahanmu, bahkan anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau, anak cucumu dari sekarang sampai selamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang terima, kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.